Sebelum kita mulai untuk pemeriksaan saksi fakta, jadi di sini kan kuasa hukum dari pemohon banyak ya. Jadi silahkan nanti ditunjuk juru bicaranya siapa, 2 orang mungkin. Nanti kalau misalnya yang lain ada pertanyaan silahkan diserahkan ke juru bicaranya. Jadi tidak semuanya bicara. Nanti kalau semuanya bicara, semua punya pertanyaan sendiri, takutnya yang dari saksinya akan bingung gitu ya. Jadi salah satu 2 orang silahkan siapa yang menjadi juru bicaranya. Untuk yang pertama ini saya dan Pak Krisna berdua. Ya. Jadi silahkan nanti untuk yang lain kalau ada pertanyaan disampaikan ke rekannya gitu ya. Itu ya disepakati ya. Begitu juga dengan dari termohon. Siapa nanti jadi juru bicaranya itu yang menyampaikan ya. Kita mulai ya untuk mendengarkan saksi fakta. Silahkan dari kuasa pemohon. Baik, Yang Mulia, terima kasih Pak Dr. Jogi Nainggolan. Pak Jogi yang saya hormati, rekan sejawat, apa benar saudara pernah menjadi saksi kelima terdakwa yang terkait dengan pembunuhan Eki dan Vina? Baik, saya sebagai lawyer terhadap kelima terdakwa, bukan saksi, sebagai lawyer, yaitu antara lain saudara Eko, saudara Saka Tatal, saudara Jaya, saudara Supriyanto, dan Hadi Saputra. Di saat itu, pada tahun 2017. Termasuk Saka Tatal? Bukan. Saksi? Untuk Saka Tatal, saya pernah menghadiri persidangan. Artinya sebagai tamu. Iya. Pada waktu itu. Oke. Pengacaranya mungkin Ibu Titin. Sejak kapan saudara menjadi pengacara kelima terpidana tersebut? 5 terpidana ya? Betul, 5 terpidana. Bisa disebutkan ulang namanya kelima terpidana? Baik. Tadi ada pertanyaan sejak kapan. Saya ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk 1 orang dulu, yaitu saudara Eko pada tanggal 23 kalau tidak salah. 23 September tahun 2016, dan untuk 4 terpidana lainnya yaitu Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, dan satu lagi siapa tadi aku lupa tuh. Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, dan satu lagi ya, itu tanggal 13 Oktober. Artinya 1 bulan lebih setelah peristiwa itu terjadi. Nah, untuk saudara Saka Tatal, saya hanya pernah menyaksikan persidangan sekali. Baik. Sebelum saya menanyakan lebih lanjut, apa hasil keputusan terhadap 5 klien saudara? Untuk di tingkat pengadilan tingkat pertama, klien kami dihukum seumur hidup. Kemudian kami mengajukan banding, lalu dikuatkan juga. Namun kami, agar dicatat, tidak pernah menerima turunan putusan atau pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Cirebon Kota. Itu menjadi pertanyaan buat kami, sehingga kami pada saat itu tidak mengetahui apa hasilnya dan ternyata sudah diputus. Kami hanya tidak punya waktu untuk mengajukan kasasi. Artinya kelima terdakwa yang narapidana yang saudara dampingi, betul, pernah melakukan upaya hukum banding? Betul. Apa hasil putusan bandingnya? Menguatkan putusan daripada pengadilan tingkat pertama. Nah, kemudian apakah dilanjutkan dengan pengajuan kasasi? Tidak. Tidak, karena kami tidak pernah mendapatkan relasi pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Cirebon Kota. Itu menjadi pertanyaan besar. Ada apa? Padahal alamat kami secara jelas tertera dalam surat kuasa. Kantor saya di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Ruko nomor 15. Sejak kapan saudara mengetahui bahwa putusan itu ditolak? Kami ada koordinasi dengan para pengacara lain, seperti Ibu Titin kan pengacara daripada Saka Tatal dan Sudirman. Terus Ibu Wit pengacara daripada saudara Ripaldi. Nah, setelah mereka menerima putusan,
berapa hari setelah itu mereka memberitahu apakah Pak Jogi tidak melakukan kasasi. Saya belum pernah menerima relasinya, sehingga waktu itu terlambat buat kami. Apa tanggapan dari keluarga maupun terpidana ini begitu mengetahui bahwa upaya untuk melakukan kasasi itu tidak ada? Tentu mereka sangat kecewa, dan saya dapatkan informasi, ini anehnya nih, supaya nanti ada pembenahan kembali di dalam institusi kehakiman, supaya dengar nih sama rekan saya nih, kawan saya sejawat Pak Saribudin Ketua Mahkamah Agung, kebetulan teman kuliah saja, agar kami lawyer-lawyer ini dihargai. Jangan diserahkan putusan itu kepada terpidana yang berada di dalam lapas. Mereka kan tidak punya akses untuk menyampaikan katakanlah hasil putusan itu kepada kami. Mereka sangat kecewa sekali, karena kami sampaikan bahwa kami tidak pernah mendapatkan relasi pemberitahuan dari pengadilan, sehingga upaya untuk kasasi itu terlewat. Kecewa yang sangat berat, karena ini hukumannya kan bukan hukuman ecek-ecek, ini hukuman seumur hidup. Baik, saya langsung ke inti pertanyaan kami yang membuat kekisruhan saat ini. Sejak kapan saudara mulai mendampingi pemeriksaan BAP kelima terpidana tersebut? Baik, kami mendampingi di tingkat Polda setelah para terpidana dilimpahkan dari Polresta Cirebon Kota. Itu kalau tidak salah di bulan Oktober, di bulan Oktober untuk saudara Eko, termasuk juga untuk 4 terpidana lainnya. Jadi 5 orang. Apakah sebelumnya ada BAP yang dibuat oleh penyidik? Ada BAP, dan BAP itu saya baca juga sendiri penuh dengan sesuatu rekayasa, dan memang saya sudah sampaikan kepada sebuah acara yang dipandu oleh TV One. Saya katakan ada rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polresta Cirebon Kota. Contohnya rekayasa apa itu kira-kira? Sebenarnya sederhana untuk melihat persoalan ini. Rekayasanya bahwa keterangan daripada klien kami mengatakan ketika mereka ditangkap tidak diberikan akses kepada lawyer terdahulu, yaitu Bu Titin, ya, untuk mendampingi mereka pada saat pemeriksaan. Itu salah satu. Padahal kalau kita bicara dalam konteks hukum acaranya, hak daripada tersangka itu bisa didampingi oleh kuasa hukumnya. Itu tertera secara eksplisit di dalam pasal 56 KUHP. Apa upaya yang saudara lakukan ketika mengetahui bahwa sejak awal beliau tidak didampingi pengacara? Nah, setelah saya mendapatkan limpahan terhadap kelima terpidana ini di Kepolisian Resort Cirebon di Polda Jabar, kami dampingin, kami melihat fisik daripada kelima ini masih dalam penuh bekas-bekas luka dan masih ada perlu pengobatan. Upaya yang saya lakukan adalah membuat surat secara tertulis ke Polda Jabar agar kelima terpidana ini dilakukan perawatan kesehatan. Yang kedua, juga kami sampaikan ke Polda Jabar agar dilakukan gelar perkara, agar Polda Jabar tidak serta-merta menerima begitu saja hasil proses penyidikan yang carut marut dilakukan oleh Kepolisian Resort Cirebon Kota, agar nanti Polda Jabar melihat secara komprehensif persoalan ini. Tetapi apa yang terjadi? Surat saya secara tertulis hanya dijawab oleh Irwasda, bukan di